Kalau kamu pernah pakai cloud akhir-akhir ini, mungkin kamu pernah lihat ini. Ini tuh bukan error biasa. Di balik ini ada keputusan dari pemerintah Amerika Serikat dan kalau kamu pegang saham AI, kamu wajib tahu nih sebelum ambil keputusan apapun di minggu ini. Nah, jadi gimana sih Kev ceritanya? Kan kemarin udah di-launching tuh Fable 5 dan Hmm. tiba-tiba ditarik lagi. Jadi gini Sal, jadi awal Juni itu kan memang Anthropic itu sudah rilis model cloud baru lah namanya Fable 5 itu ya. Nah, model ini tuh memang dirancang khusus ini untuk membuat tugas-tugas yang memang sangat kompleks dan juga memang yang butuh waktu lama gitu ya, atau long horizon task. Nah, tapi gampangnya tugas ini itu yang butuh banyak workflow dan waktu yang diselesaikan itu. Nah, itu diklaim jadi salah satu yang paling canggih nih sekarang di pasaran. Tapi cuma 3 hari, terus langsung ditarik lagi nih Kev. Itu bukan sinyal yang positif dong ya? Mengingat kalau misalnya model canggih aja bisa dicabut secepat itu, gimana sih investor bisa percaya dengan stabilitas dari perusahaan AI sendiri? Nah, justru itu yang kita harus pahamin ya, konteksnya, Cal. Jadi ini tuh sebenarnya bukan Anthropic yang mutusin untuk cabut itu model ya, atau dibikin unavailable. Nah, sebenarnya pemerintah Amerika Serikat, dia itu mengeluarkan Export Control Directive. Nah, ini arahan resmi yang memang mengatur bahwa teknologi apa yang boleh diakses oleh pihak asing atau warga negaranya. Nah, jadi mereka itu kasih perintah ke Anthropic, dalam hal ini pemerintah AS, untuk stop akses nih Fable 5 buat semua warga negara asing. Jadi ini bukan karena modelnya gagal atau ada yang rusak gitu ya, tapi memang karena instruksi dari pemerintah AS saja. Nah, itu kan harusnya bisa difilter dong ya. Kenapa harus sampai dimatiin total? Bahkan warga AS aja pun nggak bisa akses apapun nih untuk Fable 5. Iya, jadi memang karena sampai saat ini mereka itu nggak punya cara untuk verifikasi gitu ya kewarganegaraan usernya itu secara real time. Nah, jadi ini bukan masalah soal model yang jelek, ini masalah bahwa mereka belum punya infrastruktur compliance yang siap gitu ya. Nah, ini beda masalahnya dari segi kayak investasi atau investable-nya dari model itu sendiri. Tapi tetap aja nggak sih, ini tuh kasus pertama di mana pemerintah itu bener-bener maksa untuk narik model AI yang levelnya frontier, yang udah di public juga. Dan itu artinya ke depannya regulasi bisa jauh lebih agresif dan bikin company AI juga rentan nggak sih kena hal yang serupa kayak Fable 5? Nah, kalau untuk masalah regulasi mungkin aku setuju ya untuk masalah regulasi ini. Tapi yang paling penting untuk dibedain di sini adalah, nah ini soal satu model spesifik yang kena radar keamanan nasional. Jadi bukan seluruh tema AI infrastrukturnya. Nah, sebenarnya seluruh tema AI infrastrukturnya itu tetap jalan terus permintaannya dan tetap kuat. Mari kita bahas datanya. Oke, boleh. Gue setuju sih sama argumen lo soal Fable 5 yang nggak ngaruh ke tema AI secara keseluruhan. Tapi regulasi bukan satu-satunya hal yang bikin minggu ini berisik. Soal Iran juga lagi rame nih, katanya udah ada kesepakatan damai ya. Iya, betul. Jadi memang Amerika dan Iran kemarin sudah mencapai kesepakatan awal ya untuk menghentikan konflik dan juga untuk membuka kembali Selat Hormuz, dan itu sudah ditandatangani kemarin dan sudah deal. Nah, Selat Hormuz ini adalah jalur laut yang memang sangat krusial untuk distribusi minyak dunia. Sekitar 1/5 minyak global itu lewat dari selat tersebut. Nah, begitu kabar ini keluar, kabar bahwa AS dan Iran sudah menandatangani persetujuan perdamaian, ini bahkan harga minyak itu turun sampai hampir 5% ya sehari. Wah, itu kabar baik dong. Karena secara keseluruhan kalau misalnya oil price turun, berarti biaya energi secara keseluruhan juga semakin turun dan buat semua sektor sentimennya jadi positif gak sih? Betul. Nah, secara langsung memang dampak dari penurunan harga minyak itu sangat positif untuk financial market ya, termasuk untuk bursa saham Amerika yang juga menguat setelah announcement perdamaian tersebut. Nah, ini karena pasar juga lebih lega ya, karena resiko geopolitiknya sudah mulai mereda. Tapi justru di saat bersamaan ini juga ada yang mengkhawatirkan juga nih, karena ada satu kekuatan lain yang juga menyebabkan gejolak nih di market. Maksudnya gimana tuh? Karena kan kalau misalnya ada yang gua katakan kemarin tadi nih, kalau minyak turun, berarti bagus dong untuk semua sektor. Gini, karena di saat yang bersamaan ya, Cal, ini ada Bank of Japan. Nah, ini adalah bank sentral yang Amerika Serikat, itu menaikkan suku bunganya jadi 1% nih. Nah, ini level ini tertinggi sejak 1995. Itu karena tekanan inflasi, dan juga di inflasi Amerika sendiri pun juga sama, sedang naik nih di ke level 4,2%. Nah, jadi ini tuh bukan salah satu sinyal yang dibaca searah. Nah, ini ada dua kekuatan yang memang
lagi berbeda nih sentimen narasinya. Nah, ngomong-ngomong soal Bank of Japan, yang bikin gue heran nih, Kak, mereka kan naikin suku bunga di momen yang menurut gue sih aneh banget ya. Menurut lo anehnya kenapa nih, Cal? Iya, menurut gue rapat dewannya tuh kayak tergesa-gesa gitu loh. Cara rapat dewan gubernurnya tuh dilakukan secara terburu-buru nggak sih, tanpa kehadiran dari gubernur BOJ sendiri, Kazuo Ueda, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dan itu adalah pertama kalinya sejak kejadian kenaikan suku bunga tanpa ada gubernur. Apakah itu nggak jadi sinyal ketidakstabilan kebijakan moneter di Jepang ya? Nah, itu sebenarnya concern yang mungkin oke lah bisa kita anggap, valid ya, tapi sebenarnya kenaikan 1% ini tuh sudah diantisipasi sejak lama oleh pasar sejak lama. Jadi terlepas dari siapa yang hadir di rapat, mereka pun juga tiap minggu selalu adakan rapat ya secara internal. Jadi memang keputusan akhir ini bukan berjalan hanya di hari itu saja, tapi sudah ada proses yang berlangsung lama. Nah, tapi, kalau concern tadi yang naikin sampai 1% ini sebenarnya menyebabkan akhir dari era uang murah nih, ya kalau kita tahu, ini sudah berjalan puluhan tahun, suku bunga di Jepang sangat rendah, dan ini memang harus dipantau oleh investor. Nah ini, kalau kita lihat di market istilahnya adalah yen carry trade nih, yang harus dipantau. Kan mungkin banyak sobat cuan yang belum familiar tentang apa itu yen carry trade. Bisa jelasin nggak sih, Kak, itu apa? Ya, jadi gampangnya begini, karena di Jepang itu suku bunganya sangat murah, ya jadi investor itu pada pinjam uang dalam bentuk yen karena bunganya murah tadi ya. Bahkan sudah hampir puluhan tahun tuh selalu di sekitar 0% gitu ya, bahkan sempat minus gitu. Nah, setelah dia pinjam, dia tuh investasikan ke aset di negara lain gitu yang bunganya lebih tinggi. Kayak misalnya pinjam di sini, depositoin di Amerika gitu yang bunganya sekarang kan 4,2% gitu ya, something ya, treasury yield-nya. Nah, jadi biaya pinjam yang naik ini, karena si BOJ sudah naikin suku bunga ini jadi 1%, jadi lebih mahal kan. Nah ini banyak investor yang mulai tarik duitnya balik dari yang tadi di Amerika, dimasukin lagi ke dalam negeri, ke Jepang. Nah ini jadi bisa bikin likuiditas global itu jadi lebih ketat. Ya termasuk yang sering kita pantau itu kan arus modal masuk ya. Nah ini bisa kita lihat juga kayak di pasar saham Indonesia, apakah ada arus modal masuk, apakah di US gitu, dan juga di pasar saham negara-negara lain. Oke, kalau misalnya gue gabungin semua, dari minyak turun, tapi suku bunga di Jepang juga naik, terus juga inflasi di Amerika naik ke 4,2%, itu artinya bisa aja ke depannya The Fed bisa menaikkan suku bunga lagi kan. Walaupun Kevin Wars udah mengumumkan nih bahwa mereka hold trade di US. Nah, itu benar ya, Sel. Jadi kayak kalau teman-teman lihat sekarang di futures market, ya pasar futures, kemudian juga di website-website untuk tracking lah proyeksi The Fed kayak CME, Fed Watch Tool, itu malah mereka sekarang sudah mulai pricing in bahwa ada kenaikan suku bunga nanti di akhir tahun, ya tepatnya di bulan Desember atau November. Nah, jadi bukan lagi pemangkasan, tapi itu sampai data per hari ini ya. Nah, apalagi dengan nanti Kevin Wars yang baru saja menjadi ketua The Fed baru. Nah ini FOMC pertama dia kemarin. Dia itu sebenarnya kalau teman-teman lihat track recordnya itu agak hawkish ya di sebelumnya, ketika dia jadi gubernur The Fed juga sebelumnya. Nah dia tuh lebih cenderung pro kebijakan yang lebih ketat dan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketua-ketua The Fed lainnya. Ya jadi wajar kalau memang sekarang pasar bingung gitu ya, apalagi kan Kevin Wars ini pun sebelum dia dilantik dia sebenarnya sudah jadi orang yang agak lebih dovish gitu ya. Jadi ini memang ada sedikit kekuatan yang mungkin saling berlawanan lah ya sekarang. Itu yang bikin gua ragu sih, Kak, sejujurnya. Kita udah setuju nih bahwa suku bunga di Amerika dan juga di Jepang itu arahnya condong untuk naik, ditambah dengan Fable 5 yang lagi kena masalah regulasi di US. Dua tekanan itu numpuk di satu tema yang sama, yaitu tema AI. Apakah masih masuk akal untuk orang-orang pegang saham-saham di bagian AI untuk sekarang ini? Iya, jadi untuk berinvestasi di AI itu sebenarnya nggak cuma kita melihat suku bunga aja gitu. Jadi banyak faktornya, termasuk nanti ada faktor yang namanya capital expenditure atau belanja modal. Kemudian faktor-faktor lainnya juga gitu ya tentang pengembangan dan inovasi dan juga pengembangan AI ya pokoknya ke depannya. Jadi kita ngelihat belanja modalnya si raksasa di Amerika ya 7 raksasa itu yang Max 7 itu diperkirakan itu sampai 500 sampai 600 miliar dolar ya di tahun fiskal 2026 ini aja. Jadi itu memang suatu hal yang terus-menerus catat rekor-rekor baru. Nah, jadi kita lihat sih harus kita consider juga faktor ini. Nah, kemudian Nvidia sendiri kalau teman-teman lihat di
kuartal terakhirnya itu pendapatannya itu sampai 81,6 miliar dolar. Nah, ini naik 85% nih dari tahun sebelumnya. Jadi booming AI ini masih belum mereda sih sebenarnya kalau dilihat dari data-data real di market. Tapi kan kalau misalnya dilihat dari Nvidia kan bisa dikategorikan sebagai supply side. Dan kalau misalnya dilihat dari demand-nya tuh gimana sih kalau misalnya banyak negara yang mulai perketat regulasi kayak yang udah kita bahas tentang Fable 5 itu? Ya, jadi kalau masalah regulasi ya, yang seperti yang tadi Fable 5 itu, yang diperketat, ya itu sebenarnya hanya menyasar model-model spesifik saja ya, kayak tadi Fable 5 gitu ya. Jadi bukan infrastructure secara keseluruhannya ya, nggak semua AI model. Dan kemudian secara keseluruhannya, kayak chip, terus juga ada cloud, data center, itu semua permintaannya tetap solid sampai saat ini. Yang mulai dari Nvidia, TSMC, kemudian Broadcom, Micron ya di sisi chip dan semiconductor. Kemudian di sisi Microsoft, Alphabet, ya Amazon ya sebagai hyperscaler atau perusahaan raksasa yang memang menyediakan layanan komputasi awan secara besar, sampai ke data centernya nih kayak Equinix, terus juga ada Digital Realty, kemudian juga Vertiv, ya terus juga ada sampai infrastruktur pendukung lainnya kayak energi ya, kayak CEG dan Vistra itu masih sangat-sangat solid. Jadi strateginya itu adalah diversifikasi ya di banyak lapisan, nggak cuma di satu lapisan AI doang. Iya, bener banget. Jadi kita memang melihat kalau di tengah kondisi yang seperti ini, itu diversifikasi memang sangat penting. Ya, apalagi kalau teman-teman lihat kan memang regulasinya terus-menerus dinamis ya sampai saat ini ya. Oke, buat saham AS gue ikut dan setuju sih dengan logika diversifikasi lu. Kita nggak bisa taruh di one layer of AI doang. Nah, tapi untuk semua namanya tadi lu sebut untuk saham AS, itu kan cuman saham AS. Apakah Sobat Cuan juga bisa nih untuk investasi di saham-saham Indonesia yang juga punya exposure ke AI? Nah, tentunya ada ya, Cel ya. Jadi memang banyak sekali di Indonesia yang sudah mulai mengarah ke sana gitu ya, untuk ke teknologi, terutama ke data center, kemudian juga ke AI layer lainnya ya. Nah, di sini kita lihat ada namanya DSSA nih, Cel. Jadi ini adalah PT Dian Swastika Sentosa. Nah, ini bagian dari grup Sinarmas juga yang sudah mulai join ke AI Race ini. Tapi banyak saham Indo yang cuman numpang nama sebutnya AI company, padahal di dalamnya tuh nggak ada AI-an. Dan gimana sih cara kita tahu bahwa DSSA tuh beneran komit untuk ekspansi di AI? Ya, jadi memang itu bedanya, Sel. Jadi kita harus benar-benar ngelihat unit bisnisnya secara spesifik dan menyeluruh. Nah, kalau gue lihat ini si DSSA ya, jadi DSSA itu sudah punya unit bisnis yang namanya SM Plus. Nah, ini sudah terbukti mengoperasikan sekitar 25 data center di Indonesia ya, dengan kapasitasnya itu kalau digabung itu mungkin sekitar 40 megawatt ya. Dan juga dia juga punya fasilitas terbaru yang namanya SMX 01. Nah, ini ditargetkan mulai beroperasi di semester kedua 2026. Dan mereka ini sudah juga masuk ke pengembangan AI langsung nih lewat anak usahanya ya. Itu namanya A6 Indonesia Cerdas. Itu kerjasama juga dengan Sinarmas. Itu untuk riset AI dan juga robotik ya. Dimana kantornya ada di BSD City. Setuju banget sih untuk DSSA, kayak mereka punya AI layer chain yang cukup luas dan mereka punya end to end dari sisi energi sampai sisi untuk surface levelnya untuk kasih ke usernya. Jadi ini bukan cuman untuk naratif play doang ya, tapi emang bener-bener ada bisnis fisik yang sedang berjalan dan generate uang. Ini benar banget ya, Sal. Jadi kombinasi antara bisnis energinya dia, kemudian data center dan AI ini bikin DSSA itu salah satu dari sedikit saham Indonesia yang punya exposure konkret ke tema infrastruktur AI. Jadi dia bikin AI loop yang luar biasa besar ya, dari energinya dia yang coal, ya punya listrik, dia supply untuk data center dan juga nanti ke AI. Jadi ini bikin AI flywheel dan juga AI loop yang sangat menarik. Nah, setuju sama DSSA, gue sepakat banget sama itu. Tapi dari conversation kita dari awal sampai sekarang, ada beberapa hal sih yang gue nggak selalu sepemikiran sama lu. Misalnya kayak tentang regulasi, yang menurut gue tuh bisa jadi headwind yang lebih besar sih dibandingkan yang orang-orang prediksiin. Meanwhile lu melihat secara lebih ke arah capex yang masih dari supply side-nya itu masih gede. Dan secara gue recap, at least poinnya itu selalu jelas bahwa perjalanan AI itu nggak selalu berjalan secara mulus. Ya, setuju, Cal. Jadi tapi arus belanja modal itu di balik tema AI ini memang masih sangat besar dan berjalan terus gitu ya. Sambil kita mungkin bisa cermati arah suku bunga di Amerika dan Jepang. Kemudian juga Sobat Cuan juga bisa mungkin mulai eksplorasi nih ya, narasi-narasi tersebut lewat saham
AS buat exposure global, kemudian juga DSSA yang mungkin punya exposure-nya di saham Indonesia. Nah, ini semua bisa teman-teman Haobat Cuan pantau langsung di Peluang. Untuk footnote, ini semua murni bahan riset ya, bukan rekomendasi investasi. Selalu riset mandiri sebelum ambil keputusan apapun. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.